Bayangkan seekor harimau. Harimau dikenal karena belang-belang indahnya yang selalu mereka pertahankan. Namun, bayangkan jika belang-belang harimau bisa berubah ukuran, posisi, dan warnanya dari waktu ke waktu. Ajaib bukan? Tapi itulah yang terjadi pada salah satu titan di tata surya kita, Jupiter. Mengapa dan bagaimana? Nah, para astronom mungkin punya jawabannya. Ayo kita lihat. Jupiter adalah planet yang sangat besar dan mempesona. Ketika kamu melihatnya dari jauh, kamu seperti melihat matahari terbit yang indah. Di sini kita memiliki palet lengkap, dari kuning pucat yang lembut hingga coklat karamel dengan beberapa nuansa biru. Jupiter adalah tempat yang menarik karena sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, seperti halnya matahari. Namun, Jupiter tidak mengumpulkan cukup banyak materi selama pembentukannya untuk menjadi bintang. Malahan, Jupiter menjadi bola gas raksasa yang bisa memuat lebih dari 1.300 bumi di dalamnya. Jupiter memiliki pola awan gelap dan terang yang menarik yang mengelilingi planet ini dalam bentuk pita-pita yang bergantian, seperti garis-garis raksasa. Garis-garis gelap ini disebut sabuk, dan yang lebih terang disebut zona. Sebenarnya, hal ini tidaklah unik. Bumi dan Jupiter sama-sama memiliki pola-pola keren di atmosfernya. Hanya saja, Bumi memiliki beberapa, sedangkan Jupiter memiliki lebih banyak lagi. Mengapa sabuk ini berwarna coklat dan krem? Hal ini dapat dijelaskan oleh kombinasi hidrogen, helium, dan elemen lainnya di atmosfer planet ini. Ini seperti mencampur berbagai warna cat untuk menciptakan nuansa baru. Sabuk-sabuk ini menciptakan pola-pola yang indah di seluruh permukaan planet. Nah, karena Jupiter memiliki atmosfer yang sangat masif dan sistem cuaca yang mirip dengan bumi, Jupiter mengalami badai yang luar biasa. Jadi meskipun garis-garis ini terlihat tenang dan damai, sebenarnya garis-garis ini adalah bagian dari sistem cuaca yang liar. Di sana seperti ada pesta badai yang tidak pernah berhenti. Sabuk dan zona ini bergerak berlawanan arah mengelilingi planet. Sabuk melawan rotasi Jupiter seperti melawan arus. Sementara zona-zona tersebut ikut menari, bergabung dengan tariannya. Dan tidak hanya bergerak ke arah yang berbeda, mereka juga berada pada ketinggian yang berbeda di atmosfer planet ini. Sabuk itu seperti daerah di mana benda-benda naik ke atas, seperti gelembung-gelembung dalam minuman bersoda. Jadi, puncak awan di sabuk lebih tinggi di langit dibandingkan dengan puncak awan di zona, yang lebih seperti daerah yang tenggelam. Jadi meskipun Bumi dan Jupiter memiliki kemiripan ini, cuacanya benar-benar berbeda. Ini seperti membandingkan apel dan jeruk. Salah satu badai yang paling terkenal di Jupiter adalah bintik merah besar. Tapi mengapa warnanya merah? Nah, itu sedikit misteri. Para ilmuwan menduga badai ini berada pada ketinggian yang lebih tinggi daripada bagian atmosfer lainnya. Ini berarti badai tersebut mendapat sinar matahari yang lebih kuat. Bayangkan berdiri di puncak bukit di mana matahari menyinarimu lebih terang dibandingkan dengan sekeliling. Dengan cara yang sama, bintik merah mendapatkan lebih banyak radiasi dari matahari. Badai juga mengandung beberapa bahan kimia khusus dalam awannya, seperti amonia dan asetilena. Ketika zat-zat kimia ini menerima radiasi ekstra, mereka bereaksi dengan cara yang unik, memberikan warna merah yang khas pada badai. Ini seperti efek khusus dalam teater kosmik. Garis-garis itu terlihat sangat keren, tapi apa misteri besar di baliknya? Jadi, suatu hari para ilmuwan memutuskan untuk meneliti data dari dalam Jupiter, sekitar 30 mil di bawah permukaan. Setelah mengintip rahasia Jupiter, mereka melihat sesuatu yang aneh. Ketika mereka melihat Jupiter menggunakan jenis cahaya khusus yang disebut inframerah, warna garis-garisnya benar-benar berubah. Garis-garis terang yang tadinya pucat dan krem dalam foto normal menjadi gelap dalam pandangan inframerah. Garis-garis gelap yang tadinya berupa sabuk kini bersinar terang dalam inframerah. Hal ini menunjukkan sesuatu yang menarik. Sabuk di Jupiter memiliki lapisan awan yang lebih tipis dibandingkan dengan zona. Sabuk-sabuk itu seperti mengenakan pakaian tipis dan tembus pandang. Sementara zona-zona itu memiliki awan yang lebih tebal, seperti jaket berbulu. Jadi, apa yang kita lihat sebagai pita gelap pada foto normal, ternyata tampak terang pada inframerah yang mengisyaratkan bahwa sabuk-sabuk tersebut memiliki lebih sedikit awan yang menghalangi cahaya. Tapi inilah bagian yang paling aneh. Setiap beberapa tahun, ada sesuatu yang berubah.
Ini seperti cuaca di Jupiter yang mengalami perjalanan roller coaster yang liar. Warna-warna sabuknya bisa berubah dan terkadang seluruh pola cuacanya menjadi sedikit gila untuk sementara waktu. Para ilmuwan kebingungan mencoba mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan wahana antariksa khusus bernama Juno untuk menyelidikinya. Sejak tahun 2016, Juno telah mengumpulkan banyak informasi tentang Jupiter, seperti mata-mata yang mengumpulkan petunjuk. Salah satu yang diamati Juno adalah medan magnet Jupiter. Seperti halnya Bumi, Jupiter juga memiliki medan magnet. Medan magnet ini seperti gelembung tak terlihat yang mengelilingi planet ini, meluas hingga keluar angkasa. Medan magnet ini sangat penting karena melindungi planet ini dan semua yang ada di dalamnya. Medan magnet ini berfungsi sebagai perisai dari partikel-partikel berbahaya dari luar angkasa, seperti partikel-partikel yang datang dari matahari. Tapi, Jupiter jauh lebih besar daripada kita, jadi perisai pelindungnya jauh lebih kuat. Medan magnet dihasilkan oleh sesuatu yang disebut dinamo, yang seperti fluida penghantar yang besar dan berputar-putar di dalam planet. Fluida ini bergerak dan berputar, seperti pesta dansa yang terjadi di dalam planet. Jadi, para ilmuwan telah mengamati data yang dikumpulkan oleh Juno selama bertahun-tahun dan melihat sesuatu yang menarik. Medan magnet Jupiter memiliki gerakan-gerakan kecilnya sendiri, seperti ketika kamu melihat ombak di lautan. Para ilmuwan menyebut gerakan ini sebagai osilasi torsi, yang merupakan istilah yang bagus untuk menyebut gerakan ombak, seolah-olah Jupiter melakukan tarian magnetiknya sendiri. Sekarang, mari bayangkan bagian dalam Jupiter seperti panci raksasa berisi sup mendidih. Jauh di dalam Jupiter, ada arus lambat yang membawa panas ke atas seperti ban berjalan. Panas ini akhirnya mencapai bagian atas di mana kita bisa melihat awan. Namun, disinilah bagian menariknya. Bayangkan seseorang mulai mengaduk sup dengan sangat cepat menggunakan sendok. Gerakan magnetik bergelombang itu, osilasi torsional, bertindak seperti sendok itu. Gerakan tersebut menciptakan gangguan yang mengacaukan arus yang lambat. Gangguan ini berdampak besar pada cuaca Jupiter. Ini seperti menyalakan api di dapur dan mengubah cara memasak sup. Pola-pola naik dan turunnya awan yang kita sebut sebagai upwelling dan downwelling menjadi kacau. Angin puyuh di dalam sup. Para ilmuwan kita yang cerdas juga melihat sesuatu yang istimewa di dekat ekuator Jupiter. Mereka menemukan sebuah titik magnet yang disebut bintik biru besar. Dan coba tebak, bintik ini melambat, seperti sedang beristirahat dari gerakan cepat yang biasanya. Hal ini menunjukkan bahwa jenis gerakan bergelombang yang baru, tarian baru, akan segera dimulai. Jadi kesimpulannya, para ilmuwan telah menemukan sebuah ide keren. Gerakan magnetik bergelombang ini, osilasi torsional, mengacaukan arus lambat di dalam Jupiter, mengacaukan pola awan, dan menyebabkan cuaca yang tidak menentu. Dan ketika para ilmuwan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya gerakan-gerakan bergelombang ini, mereka menemukan bahwa gerakan-gerakan ini sama dengan periode waktu yang sama ketika garis-garis di Jupiter berubah. Jadi, secara sederhana, para ilmuwan menduga kalau pergerakan seperti gelombang di medan magnet Jupiter menyebabkan perubahan garis-garis di planet ini. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Para ilmuwan masih berusaha memahami sepenuhnya mengapa hal ini terjadi. Tapi ini merupakan langkah maju yang menarik dalam mengungkap misteri alam semesta kita yang sangat luas. Tapi masih ada beberapa misteri yang harus dipecahkan. Untuk menemukan lebih banyak jawaban, para ilmuwan harus terus mengamati Jupiter dengan seksama di masa depan. Dengan mengamati bagaimana awan berubah, mereka bisa mengecek apakah teori mereka sudah benar atau masih perlu penyesuaian. Dari badai besar hingga sabuknya yang berwarna-warni, Jupiter tidak pernah gagal memukau kita dengan keajaiban kosmiknya. Jupiter mungkin tidak menyala sebagai bintang, tapi ia bersinar terang sebagai planet raksasa gas, memikat kita dengan ukuran dan keindahannya. Jadi, jaga rasa ingin tahumu tetap hidup dan selalu raihlah bintang-bintang. Bayangkan sebuah dunia yang sunyi dan beku. Dunia ini sangat tua, sekitar 4,5 miliar tahun. Planet ini nyaris nggak dipanaskan oleh sinar matahari dan ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Planet ini lebih kecil dari bulan, tapi sedikit lebih besar dari Pluto.
Namanya Europa, satelit ke-6 Jupiter dan salah satu bulan terbesar di tata surya. Tapi, hal yang paling menarik dari tempat yang sangat jauh ini, tempat ini mungkin punya kehidupan. Ahli astronomi menganggap Europa sebagai salah satu tempat yang paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru. Alasannya, bulan ini punya lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 64-160 km. Ya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16-32 km. Tapi, bulan ini masih berpotensi untuk dihuni. Ahli astronomi menyatakan gumpalan air meletus dari celah-celah di lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan keluar angkasa. Tentu saja akan sangat menantang bagi misi pencarian kehidupan untuk mengakses lingkungan yang begitu dalam. Sisi baiknya, para ilmuwan sudah punya beberapa bukti ada kolam yang jauh lebih dangkal yang mungkin berada lebih dekat ke permukaan bulan. Kolam-kolam itu mungkin berada kurang dari 1,6 km di bawah es. Dan ada dua hal yang menarik dari berita ini. Pertama, berita ini meningkatkan kemungkinan adanya kehidupan di Europa. Dan yang kedua, kalau memang benar, hal ini akan mempermudah misi-misi di masa depan untuk menemukan bentuk-bentuk kehidupan ini, kalau memang ada. Yang menarik, penemuan baru tentang kolam dangkal ini terjadi karena keberuntungan semata. Ilmuwan yang memimpin penelitian ini, Riley Kohlberg, secara nggak sengaja melihat presentasi koleganya, seorang ilmuwan planet. Ilmuwan tersebut menunjukkan gambar punggung bukit ganda di permukaan Europa. Dan Kohlberg ingat, dia pernah melihat punggung bukit serupa di bumi. Tapi, meskipun formasi seperti itu jarang ditemukan di planet kita, di Europa ada jauh lebih banyak. Studi berikut menunjukkan pegunungan di bulan Jupiter mungkin merupakan hasil dari siklus tertentu, mirip dengan siklus di bumi. Dalam siklus ini, air cair membeku dan kemudian mencair di dalam lapisan es, yang merupakan lingkungan yang bertekanan tinggi. Hal ini menyebabkan lapisan es bergerak ke atas berulang-ulang, menciptakan struktur berpuncak dua, atau setidaknya itulah yang terjadi di bumi. Kalau proses di Europa serupa, maka hal ini bisa membuktikan keberadaan perairan dangkal di satelit tersebut. Tentu saja, temperatur, tekanan, dan kimiawi di Europa sangat berbeda, dan para ilmuwan belum tahu bagaimana perilaku es di sana. Karena itu, mereka nggak bisa memahami seberapa dalam atau besar kantong-kantong air atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Yang jelas, lingkungan di bawah es di Europa sangat mungkin terlindung dari radiasi Jupiter yang menghantam permukaan satelit. Dengan demikian, kemungkinan adanya kehidupan di Europa semakin besar. Sekarang, mari kembali ke fakta bahwa lautan di Europa tampak asin. Garis-garis merah di permukaan satelit mungkin punya warna ini karena kandungan kimianya. Kemungkinan besar itu adalah campuran air dan garam yang membeku. Ini sangat nggak biasa karena komposisi seperti itu gak cocok dengan zat apapun yang dikenal di bumi. Adapun bintik-bintik kuning di permukaan Europa mungkin disebabkan oleh keberadaan natrium klorida. Kamu mungkin mengenal zat ini sebagai garam dapur. Ilmuwan mencoba menciptakan kembali kondisi di Europa di laboratorium. Mereka menemukan dengan menggabungkan air, garam dapur, suhu beku, dan tekanan tinggi, mereka bisa mendapatkan jenis kristal padat yang baru. Zat ini mungkin ada di dasar lautan Europa dan di permukaan bulan. Tapi, selain informasi ini, peneliti masih belum tahu banyak. Mudah-mudahan kita akan menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan ini sekitar tahun 2030. Pada saat itulah, sebuah misi bernama Europa Clipper yang akan diluncurkan oleh NASA mungkin akan mencapai Europa. Misi ini akan melakukan beberapa kali terbang lintas dan mencari tahu apakah ada bentuk kehidupan di bulan. JUICE, singkatan dari Jupiter Icy Moons Explorer, milik Badan Antariksa Eropa, juga akan mengunjungi Europa dalam beberapa tahun ke depan. Tapi Europa bukan satu-satunya tempat di tata surya yang mungkin menjadi tuan rumah atau pernah menjadi tuan rumah bagi kehidupan.
Pada 2003, Mars Express, wahana antariksa yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa, menemukan metana di atmosfer Mars. Di planet kita, sebagian besar gas di atmosfer dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya oleh ternak yang mencerna makanan. Namun, ilmuwan menduga metana stabil di atmosfer Mars selama sekitar 300 tahun. Lalu, pada 2006, metana hampir seluruhnya lenyap dari planet merah. Dan itu terjadi 600 kali lebih cepat dari yang diperkirakan oleh model para peneliti. Pertanyaannya, apa atau siapa yang menghasilkan gas tersebut dan kemana perginya? Misteri Mars lainnya adalah mikroba yang mungkin tertidur di bawah permukaan Mars. Di sana, mereka mungkin terlindung dari radiasi keras yang datang dari luar angkasa selama jutaan tahun. Para ilmuwan mensimulasikan kondisi di Mars di laboratorium untuk memeriksa apakah hal itu mungkin benar, dan mereka takjub saat mengetahui bakteri bisa dengan mudah bertahan hidup dalam kondisi seperti itu selama 280 juta tahun. Artinya, kalau memang ada kehidupan di Mars, kita bisa menemukan buktinya di bawah permukaan planet dengan mengebor tanah Mars. Saat ini, gak ada air yang mengalir di Mars dan sel atau spora akan mengering. Ditambah lagi, suhu permukaannya mirip dengan suhu es kering. Dengan kata lain, permukaan planet ini sangat beku. Dan tetap saja ada 6 jenis bakteri dan jamur yang hidup di bawah tanah di planet merah. Yang paling mungkin adalah yang dijuluki Conan si bakteri karena sifatnya yang tangguh. Ya, kurasa waktu yang akan membuktikannya. Sekarang mari kita beralih ke Venus. Pada 2020, ilmuwan mengumumkan di atmosfer Venus yang beracun ada sesuatu yang mungkin berarti adanya kehidupan. Sayangnya, ilmuwan gak punya bukti karena gak ada kesempatan untuk mengumpulkan spesimen mikroba atau mengambil foto kehidupan di luar bumi. Tapi mereka mengklaim telah menemukan bahan kimia yang disebut fosfin di sana, dan itu adalah hal yang besar. Kalau bukan bahan kimia yang sebelumnya nggak diketahui yang memproduksi gas ini, maka mungkin ada semacam kehidupan mikroba yang terlibat dalam prosesnya. Fosfin terdiri dari 3 atom hidrogen dan 1 atom fosfor. Gas ini beracun bagi semua bentuk kehidupan darat yang membutuhkan oksigen, termasuk manusia. Di planet kita, fosfin bisa ditemukan di tempat-tempat yang nggak memiliki atau hanya memiliki sedikit oksigen, misalnya rawa-rawa dan air payau. Gas ini dibuat oleh campuran kompleks bakteri yang hidup di sana. Ini juga bisa diproduksi secara industri. Kalau dipikir-pikir, fosfin gak seharusnya ada di atmosfer Venus. Gas ini butuh tekanan dan temperatur yang tepat dan bertonton hidrogen untuk terbentuk. Gak mengherankan kalau kita menemukannya di Saturnus atau Jupiter, 2 planet raksasa gas yang terkenal. Tapi di Venus, benar-benar gak terduga. Gak mungkin fosfin bisa diproduksi secara alami di planet ini. Sejumlah kecil fosfin bisa terbentuk saat letusan gunung berapi, badai petir, mineral yang terlontar ke permukaan, atau meteorit yang masuk ke atmosfer Venus. Tapi jumlahnya gak sebanyak yang diperkirakan para astronom, dan hal itu membuat para ilmuwan curiga. Tapi mereka terlalu senang dengan penemuannya. Mereka mungkin mengira itu berarti ada kehidupan di Venus. Namun, kalaupun gas ini diciptakan oleh organisme misterius, masih menjadi pertanyaan besar bagaimana mereka bisa bertahan hidup di Venus. Di bumi, beberapa mikroba bisa hidup di lingkungan dengan tingkat keasaman 5%, tapi nggak lebih dari itu. Namun, di Venus, awan hampir seluruhnya terbuat dari asam, mengandung lebih dari 90% asam sulfat. Atmosfer Venus juga 50 kali lebih kering daripada tempat terkering di planet tempat tinggal kita. Dan memang pada 2022 berkat teleskop yang lebih baik dan beresolusi lebih tinggi disimpulkan gak ada fosfin di atmosfer Venus. Ataupun kalau ada, jumlahnya sangat sedikit. Sejauh ini kita perlu mencari tanda-tanda kehidupan yang lebih jauh dari bumi. Sudah lebih dari 1 tahun sejak teleskop James Webb yang membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikannya diluncurkan. Dan dalam waktu yang relatif singkat tersebut, peralatan yang sangat modern dan paling kuat dalam sejarah ini telah membuat banyak penemuan.
Dengan mengamati alam semesta pada panjang gelombang inframerah, James Webb memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh teleskop lain. Tujuan utama dari peralatan yang luar biasa ini adalah untuk mempelajari pembentukan galaksi dan bintang-bintang yang muncul di alam semesta awal. Sebagai contoh, lihatlah tempat pembibitan bintang yang paling dekat dengan kita, yaitu area di ruang angkasa di mana bintang-bintang baru dilahirkan. NASA telah membagikan foto dari James Webb yang menunjukkan daerah pembentukan bintang kecil. Jika kamu mengamati foto ini dengan seksama, kamu akan melihat semburan yang keluar dari bintang-bintang yang masih bayi. Di sekelilingnya awan debu kosmik yang berwarna-warni bertabrakan satu sama lain. Pemandangannya sangat memukau. Debu merah terdiri dari molekul hidrogen. Kamu juga bisa melihat kalau beberapa bintang memiliki bayangan seperti bayangan yang mengisyaratkan terbentuknya planet-planet. Sekilas foto tersebut tampak kacau, tapi para astronom menyatakan kalau tempat ini merupakan tempat pembibitan bintang yang relatif kecil dan tenang dibanding tempat lainnya. Banyak bintang muda di sana yang ukurannya mirip dengan matahari atau sedikit lebih kecil. Foto itu sendiri diambil dengan bantuan kamera inframerah dekat, NIRCam, milik Webb. Kamera ini merupakan kamera utama observatorium yang memotret alam semesta dalam dua rentang inframerah yang berbeda. Penemuan menakjubkan lainnya yang berhasil ditemukan oleh teleskop Webb adalah molekul asap di galaksi jauh. Ini adalah pertama kalinya molekul seperti itu ditemukan begitu jauh dari planet kita. Galaksi yang dimaksud berada pada jarak 12,3 miliar tahun cahaya dari bumi. Galaksi tersebut kemungkinan besar terbentuk sekitar 1,5 miliar tahun setelah Big Bang. Meskipun jarak antara galaksi dan planet kita sangat jauh, para ilmuwan berhasil mendeteksi senyawa kimia yang ditemukan dalam jelaga atau asap. Dan ini merupakan hal yang cukup besar karena telah mendorong rekor untuk mendeteksi molekul yang serupa dan kompleks mundur sekitar 1 miliar tahun. Penelitian ini juga telah mengukuhkan kehebatan peralatan ruang angkasa yang paling keren sepanjang masa. Spektrometer ini berhasil membuat penemuan ini meskipun spektrometer yang diperlukan untuk pengukuran tidak bekerja secara maksimal setelah mengalami degradasi yang tiba-tiba dan mengejutkan. Teleskop James Webb juga telah membantu meningkatkan pemahaman kita tentang eksoplanet, yaitu planet yang mengorbit bintang lain selain matahari. Pada awal tahun 2023, teleskop ini menemukan eksoplanet pertamanya, LHS-47b. Planet ini berada pada jarak 41 tahun cahaya dari bumi dan memiliki ukuran yang hampir sama dengan bumi. Menurut NASA, saat ini James Webb adalah satu-satunya teleskop yang beroperasi yang mampu mengkategorikan atmosfer eksoplanet seukuran bumi. Tim peneliti di balik penemuan ini percaya bahwa hasil tersebut menggarisbawahi ketepatan teleskop itu. Mereka berharap teleskop ini bisa membantu kita menemukan lebih banyak lagi eksoplanet batuan yang mungkin bisa kita jadikan tempat tinggal di masa depan. Meskipun pada pandangan pertama, alam semesta terlihat kosong, sebenarnya alam semesta adalah tempat yang sangat sibuk, dan Webb memiliki semua instrumen yang dibutuhkan untuk melihat segala macam peristiwa kosmik yang terjadi di sana. Lihat saja foto WR124 ini, bintang ini berada di puncak kehancurannya yang sangat dahsyat. Dalam foto tersebut, bintang akan mengalami supernova. Supernova terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar dan meledak di akhir siklus hidupnya, melepaskan awan debu dan gas panas ke angkasa. Bintang yang dipotret oleh teleskop Webb sedang berada pada tahap Wolf-Rayet dalam kehidupannya. Itu adalah periode ketika bintang meluruhkan lapisan terluarnya sebelum menjadi supernova. Benda menakjubkan berikutnya yang ditemukan oleh James Webb adalah hibrida bintang planet dengan awan yang sangat aneh. Dunia aneh ini, VHS1256b, sebenarnya merupakan katai coklat. Ukurannya lebih besar dari planet, tapi terlalu kecil untuk diklasifikasikan sebagai bintang. Planet ini memancarkan cahaya dan cukup panas, tapi masanya tidak cukup untuk melebur hidrogen menjadi helium seperti yang dilakukan bintang-bintang besar. Benda-benda angkasa semacam ini sebenarnya tidak berwarna coklat. Benda-benda ini muncul dalam berbagai macam warna, tapi sebagian besar tidak terlihat oleh mata manusia. Yang bisa kita lihat adalah cahaya yang dipancarkannya, dan bagi kita, cahaya itu tampak berwarna oranye gelap atau magenta.
Katai coklat yang ditemukan oleh teleskop Webb ini ukurannya hampir 20 kali lipat ukuran Jupiter. Planet ini mengitari 2 bintang Katai merah, dan untuk menyelesaikan 1 kali orbit, planet ini membutuhkan waktu lebih dari 10.000 tahun. Para astronom pertama kali mengetahui keberadaan eksoplanet yang tidak biasa ini pada tahun 2016. Tapi pada saat itu, mereka tidak mengklasifikasikannya sebagai Katai coklat, dan karena itu, mereka tidak bisa menjelaskan cahaya kemerahannya yang membingungkan. Sekarang berkat teleskop James Webb, mereka tahu asal-usul objek tersebut. Kembali lagi ke awan-awan itu, seperti yang diketahui, awan di bumi terbuat dari uap air, tapi yang ada di Katai coklat berbeda. Awan di Katai coklat tampaknya terbuat dari pasir. Kelihatannya seperti pasir yang bagus dari bumi, tapi sebenarnya bukan. Awan-awan itu terbuat dari partikel-partikel silikat yang sangat kecil. Penemuan terbaru lainnya melibatkan beberapa galaksi besar yang diyakini para ilmuwan lahir tidak lama setelah Big Bang. Galaksi-galaksi itu seharusnya tidak ada di sana, dan tidak ada yang menyangka akan menemukannya. Tapi teleskop antariksa James Webb berhasil menemukannya. Galaksi-galaksi ini yang bermassa sebesar Bima Sakti, penuh dengan bintang-bintang merah yang sudah matang. Para astronom telah menganalisis cahaya yang datang dari mereka dan memperkirakan usia mereka 5-700 juta tahun setelah Big Bang. Artinya, bintang-bintang itu terbentuk ketika alam semesta kita masih sangat muda, nyaris seperti bayi. Yang paling aneh dari galaksi-galaksi tersebut adalah ukurannya yang luar biasa besar dan usia bintang-bintang yang ada di sana. Data yang diterima teleskop tidak sesuai dengan gagasan yang sudah ada tentang seperti apa alam semesta dan bagaimana alam semesta berevolusi di masa-masa awal pembentukannya. Data yang diterima juga tidak cocok dengan pengamatan yang dilakukan Hubble sebelumnya. Dan di sini, James Webb telah memotret sebuah daerah yang jauh di luar angkasa dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian ruang angkasa ini dikenal sebagai gugus Pandora. Dalam foto ini, kamu bisa melihat 3 gugus galaksi yang sangat besar, berkumpul dan membentuk sebuah mega gugus. Gabungan massa gugus-gugus ini bertindak sebagai lensa gravitasi yang kuat. Dan berkat efek pembesaran alami ini, para ilmuwan bisa melihat galaksi-galaksi lain di area tersebut. Para astronom menyatakan bahwa foto terbaru gugus Pandora lebih kuat dan lebih dalam daripada yang pernah mereka lihat. James Webb juga berhasil menemukan ribuan bintang muda yang belum pernah dilihat sebelumnya di nebula Tarantula. Formasi ruang angkasa ini mendapatkan julukannya karena penampakan filamen-filamen berdebu yang terlihat pada foto-foto sebelumnya. Nebula Tarantula merupakan area pembentuk bintang terbesar di grup lokal yang meliputi galaksi-galaksi yang paling dekat dengan Bima Sakti. Foto-foto yang dihasilkan teleskop Webb telah membantu menjelaskan komposisi nebula Tarantula. Teleskop ini juga mendeteksi protobintang, yaitu bintang-bintang muda yang sedang dalam proses pembentukan. Para astronom menduga kalau protobintang ini pada akhirnya akan terbentuk dan membentuk nebula. Di antara penemuan-penemuan lain yang dibuat oleh teleskop James Webb, kamu bisa melihat kelahiran 50 bintang jauh. Beberapa di antaranya menggerakkan piringan protoplanet yang kelak akan membentuk tata surya yang jaraknya beberapa tahun cahaya dari tata surya kita. Ini satu lagi foto dari James Webb. Kamu bisa melihat lubang hitam supermasif yang masanya 9 miliar massa matahari. Lubang hitam ini sangat besar dan purba, sehingga para ilmuwan masih kesulitan untuk menjelaskan keberadaannya. Para astronom juga menemukan cincin debu, batuan, dan gas yang jauh mengandung bahan kimia yang disebut kation metil. Kation ini dikenal sebagai bahan penyusun molekul kehidupan dan merupakan bahan penyusun sebagian besar materi organik di planet kita. James Webb membantu para peneliti melihat badai pasir yang dahsyat di planet yang jaraknya 235 triliun kilometer. Para astronom sangat senang menemukan peti harta karun berisi partikel-partikel pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang lihat ini, apakah kamu mengenali gambar ini? Itulah yang disebut pilar-pilar penciptaan. Tapi, foto baru ini menunjukkan betapa bertaburnya bintang di area berdebu itu. Kamu bisa membandingkan foto baru ini dengan foto yang diambil Hubble pada tahun 2014. Ini adalah bukti kemajuan ilmiah yang menakjubkan.
Pernahkah kamu mendengar tentang wahana antariksa Philae dan perjalanan liarnya di komet bernama 67P pada tahun 2014? Seharusnya pendaratan Philae berjalan mulus, tapi ada yang tidak beres saat beberapa bagian dari wahana ini gagal menyala dan Philae memantul ke permukaan komet seperti bola karet. Kejadiannya seperti adegan di film kartun. Untungnya, Philae berhasil mengirimkan sinyal kembali ke bumi, mengonfirmasi bahwa ia masih bekerja, tapi tidak ada yang tahu di mana ia. Selama hampir 2 tahun, Philae masih menjadi misteri hingga foto-foto baru dari wahana di dekatnya mengungkap posisi Philae yang janggal. Berbaring miring dengan kaki-kaki seperti laba-laba di udara, terjepit di celah bayangan di komet 67P. Ini jadi makin menarik. Data Philae menunjukkan bahwa Philae melakukan pendaratan kedua yang berlangsung selama 2 menit, dan para ilmuwan tidak tahu di mana itu terjadi. Kejadiannya seperti permainan petak umpet kosmik. Yuhu! Seorang ilmuwan planet dari Badan Antariksa Eropa mengatakan bahwa Philae menyisakan satu misteri terakhir yang menunggu untuk dipecahkan. Kabar baiknya, para ilmuwan berhasil menemukan lokasi pendaratan kedua Philae dan mempelajari lebih lanjut tentang permukaan komet 67P. Ternyata, ketika Philae menabrak permukaan 67P, Philae mengikis lapisan debu dan puing-puing sedalam 25,4 cm di permukaan 67P, sehingga menyingkap bagian dalam komet yang berupa es. Es tersebut sangat terang sehingga tim bisa melihatnya bahkan dalam gambar yang diambil hampir 2 tahun setelah kecelakaan Philae. Rasanya seperti menemukan harta karun yang tersembunyi jauh di dalam perut komet. Oh, masih ada lagi. Waktu tabrakan memungkinkan para ilmuwan untuk menghitung seberapa lembut interior komet 67P. Dengan menganalisis data dari magnetometer yang ada di dalam Philae, para ilmuwan melihat adanya lonjakan yang signifikan pada saat pendaratan kedua. Lonjakan tersebut berlangsung selama sekitar 3 detik dan tim menyimpulkan bahwa interior komet itu selembut salju yang baru turun. Bayangkan, sebuah komet dengan bongkahan-bongkahan yang lebih lembut daripada buih di atas cappuccino. Setelah para ilmuwan planet memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik fisik komet, mereka bisa merencanakan misi di masa depan dengan lebih pasti. Dan disitulah hal yang paling menarik. Harapan untuk proyek masa depan bernama Ambition adalah mengembalikan sampel yang disimpan secara kriogenik dari interior komet ke bumi untuk pertama kalinya. Pendarat Philae mungkin tidak melakukan pendaratan yang mulus, tapi pendaratannya memberikan petualangan kosmik yang liar dan aneh. Jika berbicara tentang komet, mungkin bintang utama dalam dunia komet adalah komet Halley. Sebagai komet periodik, komet ini mengunjungi bumi setiap 75 tahun sekali, yang berarti kamu berkesempatan melihatnya 2 kali seumur hidup. Terakhir kali komet ini melintas pada tahun 1986, dan komet ini baru akan kembali lagi pada tahun 2061. Komet ini dinamai menurut nama astronom Inggris Edmund Halley, yang menyadari bahwa 3 komet yang terlihat pada tahun 1531, 1607, dan 1682 adalah komet yang sama yang kembali lagi dan lagi. Edmund Halley memprediksi bahwa komet tersebut akan kembali pada tahun 1758, dan komet ini dinamai menurut namanya, meskipun dia tidak hidup untuk melihatnya. Komet Halley pertama kali terlihat pada tahun 239 sebelum Masehi, dan para astronom Asia kuno yang saat itu baru sedikit mencatat perjalanannya dalam kronik mereka. Saat itu, orang-orang percaya bahwa komet adalah pertanda bencana atau perubahan besar, tapi kita sudah tahu lebih banyak sekarang. Pada tahun 1900-an, penulis Mark Twain bergurau bahwa dia datang bersama komet Halley pada tahun 1835 dan dia berharap untuk pergi bersamanya. Dia meninggal sehari setelah pendekatan terdekat komet tersebut pada tahun 1910. Wow! Komet Halley-Bopp juga menarik perhatian pada tahun 1997. Komet ini sangat terang sehingga orang bisa melihatnya dengan mata telanjang selama sekitar 1,5 tahun, terutama di belahan bumi utara. Komet ini bahkan 1000 kali lebih terang daripada komet Halley. Bahkan, orang-orang di daerah yang memiliki banyak cahaya seperti Chicago dapat melihat sekilas ekornya yang berwarna biru dan putih. Komet Halley-Bopp ditemukan oleh Alan Hale di New Mexico dan Thomas Bopp di Arizona. Mereka sedang memandangi langit dan tiba-tiba melihat objek kabur di dekatnya yang sebelumnya tidak ada di sana.
Para astronom juga sangat antusias dengan peristiwa ini. Mereka menggunakan teleskop untuk mempelajari komet ini saat mendekat, dan NASA bahkan menggunakan teleskop luar angkasa Hubble untuk mengintipnya dengan lebih baik. Inti komet Hale-Bopp sangat besar, sekitar 30 hingga 40 km, dan ada banyak debu yang keluar darinya. Berbicara tentang Hale-Bopp, lagu pop Mbop oleh Hanson bersaudara menjadi hit di seluruh dunia pada tahun yang sama, di tahun 1997. Apakah ada hubungannya? Sekitar 5.000 tahun yang lalu, sebuah komet lain melintas di dekat matahari dan memberikan pertunjukan bagi peradaban di Eurasia dan Afrika Utara. Sayangnya, pengunjung misterius ini tidak tercatat dalam catatan sejarah, tapi para ilmuwan punya cara licik untuk mengetahuinya. Masuklah komet Atlas atau C2019Y4 yang memulai debutnya pada tahun 2020. Sayangnya, Atlas menemui ajalnya ketika pecah menjadi hujan fragmen es. Tapi dalam sebuah penelitian baru yang menggunakan teleskop Hubble milik NASA, para astronom menemukan kalau Atlas merupakan pecahan dari komet purba yang sudah hancur sejak 5.000 tahun lalu. Ini seperti reuni keluarga. Keluarga komet bukanlah hal yang aneh, dan salah satu contoh yang paling terkenal adalah komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping dan jatuh ke Jupiter pada tahun 1994. Namun Atlas sedikit aneh. Komet ini pecah ketika berada jauh dari matahari, dan ini aneh karena seharusnya komet ini pecah ketika berada pada lintasan terdekatnya dengan matahari. Bagaimana Atlas bisa selamat dari lintasan terakhirnya 5.000 tahun lalu? Dengan mengamati pecahnya pecahan-pecahan komet, para ilmuwan bisa mempelajari lebih lanjut bagaimana komet induk disatukan. Dan mereka menemukan bahwa salah satu pecahan Atlas hancur dalam hitungan hari, sedangkan pecahan lainnya bertahan selama berminggu-minggu. Hal ini menunjukkan kalau bagian inti komet lebih kuat daripada bagian lainnya. Tapi, alasan kenapa ia bisa hancur masih menjadi misteri. Bisa jadi karena gaya sentrifugal, atau bisa juga karena es yang sangat mudah menguap yang meledakkan potongan itu seperti kembang api. Satu hal yang pasti, saudara Atlas yang masih hidup tidak akan kembali sampai abad ke-50. Jadi, sampai saat itu tiba, kita harus puas mengagumi keindahan langit malam yang lain. Kisah lucu berikutnya adalah tentang sekelompok astronom di Pulau Maui. Suatu malam, mereka sedang bersantai dan memandangi bintang-bintang dengan teleskop mewah mereka ketika tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang aneh. Itu adalah sebuah komet, tapi bukan komet biasa. Komet yang satu ini melaju dengan sangat cepat dan memiliki bentuk yang sangat aneh. Saking anehnya, mereka mengira komet itu mungkin sebuah pesawat ruang angkasa dari luar planet kita. Mereka menamainya Oumuamua, yang berarti pembawa pesan dari jauh yang tiba lebih dulu dalam bahasa Hawaii. Nah, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah mereka menemukan peradaban baru yang hidup di luar angkasa? Ya, tidak juga. Tapi apa yang mereka temukan cukup keren. Ketika melewati tata surya kita, komet biasanya melaju dengan cepat karena gravitasi matahari dan debu di permukaannya. Tapi, Oumuamua terlalu kecil untuk memiliki debu di permukaannya. Jadi ia tidak memiliki lingkaran cahaya seperti komet-komet lainnya. Jadi, apa yang menyebabkan Oumuamua melaju lebih cepat? Salah satu kemungkinannya adalah karena adanya efek aneh di mana benda-benda kecil seperti asteroid menyerap foton dari matahari dan memancarkannya kembali dalam bentuk surai pendorong. Tapi, efek itu terlalu kecil untuk menjelaskan percepatan Oumuamua. Hal ini menyisakan 3 kemungkinan penjelasan. Tenaga penggerak yang disediakan oleh nitrogen, karbon monoksida, atau hidrogen molekuler. Dan coba tebak, salah satu teori mengatakan bahwa Oumuamua kaya akan air yang terdiri dari hidrogen dan oksigen. Beberapa orang percaya bahwa sebelum komet memasuki tata surya kita, airnya membeku menjadi es yang dikenal sebagai kondisi amorf. Jenis es ini berpori dan dihiasi oleh kantong-kantong, seperti celana jeansku. Teori ini kemudian mengatakan bahwa radiasi kosmik menyebabkan sebagian hidrogen dalam molekul air terlepas, terkumpul di pori-pori seperti bahan bakar dalam tangki bahan bakar kecil. Ketika Oumuamua memasuki tata surya bagian dalam, ia mungkin menghangat sehingga es berubah menjadi kristal yang pada dasarnya menutup kantong-kantong tersebut dan memaksa hidrogen keluar dari komet. Hal ini mungkin memberikan dorongan yang bisa menjelaskan percepatan. Jika teori ini benar, maka tidak ada yang namanya tetangga kosmik. Yang ada hanyalah ilmu pengetahuan yang sangat keren. Aloha! Medan magnet bumi menyembunyikan cerita yang menarik.
Ternyata medan magnet bumi semakin melemah dari hari ke hari. Bahkan hal ini telah terjadi selama 3.000 tahun terakhir. Dan jika tren ini terus berlanjut, kita akan menghadapi masalah dalam 1 milenium ke depan. Apa masalahnya? Bayangkan ini. Magnet utara menjadi magnet selatan dan sebaliknya. Cukup liar, bukan? Ketika hal ini terjadi, perisai magnetik pelindung planet kita akan melemah, sehingga lebih banyak sinar kosmik yang menghantam kita. Partikel-partikel berenergi tinggi dari alam semesta ini bisa menyebabkan kerusakan elektronik di satelit-satelit kita dan menghasilkan elemen-elemen yang bisa membahayakan kita. Kali terakhir pembalikan polaritas terjadi antara 772.000 hingga 774.000 tahun yang lalu. Untungnya, umat manusia punya orang-orang yang cukup pintar dalam hal ini yang menyelidiki sejarah medan magnet bumi. Mereka mengambil inti sedimen dari dasar laut dan mempelajari magnetisasi fosil untuk mengetahui kapan pembalikan ini terjadi di masa lalu dan kapan hal itu mungkin terjadi lagi. Kelompok peneliti lain sedang mempelajari anomali Atlantik Selatan, sebuah wilayah luas di medan magnet bumi yang sekitar 3 kali lebih lemah daripada medan magnet di kutub. Dengan menggunakan data dari beberapa satelit, mereka mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan SAA dan bagaimana perubahannya di masa depan. Hal ini dapat memberi kita gambaran sekilas tentang bagaimana medan magnet yang melemah dapat mempengaruhi satelit dan planet kita. Tentu saja, generasi kita tidak akan berada di sini untuk menyaksikan perubahan ini. Tapi ini membuat kita bertanya-tanya, seperti apa planet ini jika terbalik? Secara magnetis maksudnya. Para astronom NASA juga telah mengumumkan bahwa dalam 4 miliar tahun lagi, galaksi Bima Sakti akan mengalami perubahan besar. Setelah terjadi tabrakan kosmik yang akan mengguncang segalanya. Maksudku bukan tabrakan kecil, melainkan tabrakan dahsyat dengan galaksi tetangga kita, galaksi Andromeda. Manusia harus bersiap-siap untuk peristiwa ini karena matahari mungkin akan terlempar ke wilayah galaksi yang baru. Namun, bumi dan tata surya kita mungkin tidak akan terpengaruh secara serius. Kedengarannya sulit dipercaya. Jadi, bagaimana bisa? Teleskop Hubble milik NASA melakukan pengukuran yang sangat teliti terhadap gerak Andromeda. Meskipun kedua galaksi akan saling bertabrakan, bintang-bintang di dalam masing-masing galaksi terpisah sangat jauh, sehingga tidak akan bertabrakan dengan bintang-bintang lain saat bertabrakan. Akan tetapi, bintang-bintang itu akan terlempar ke orbit yang berbeda di sekeliling pusat galaksi yang baru. Menurut simulasi, tata surya kita mungkin akan terlempar lebih jauh dari inti galaksi dibanding saat ini. Singkirkan teleskop kalian tidak perlu menghitung mundur waktu. Peristiwa ini kemungkinan terjadi dalam waktu sekitar 4 miliar tahun lagi. Jadi peluang kita untuk menyaksikannya sangat kecil. Saturnus mulai kehilangan cincinnya. Untungnya, kita tidak akan berada di sini untuk menyaksikan peristiwa menyedihkan ini. Tampaknya, cincin-cincin itu ditarik ke dalam Saturnus sebagai hujan partikel es. Semuanya di bawah pengaruh medan magnet Saturnus. Menurut penelitian NASA, hujan cincin ini menguras sejumlah air yang bisa mengisi kolam renang seukuran Olimpiade dari cincin Saturnus setiap setengah jam. Seluruh sistem cincin Saturnus kemungkinan akan hilang dalam 300 juta tahun. Para ilmuwan percaya bahwa kita harus menganggap diri kita beruntung bisa menyaksikan sistem cincin Saturnus, karena sistem cincin ini tampaknya berada di tengah-tengah masa hidupnya. Tapi, jika kita berpikir seperti itu, bahwa cincin di sekeliling planet hanya bersifat sementara, ada kemungkinan kita baru saja melewatkan sistem cincin raksasa di Jupiter atau sistem cincin di Uranus dan Neptunus. Planet-planet ini memiliki cincin tipis di sekelilingnya sekarang. Para ilmuwan telah lama memperdebatkan apakah Saturnus terbentuk bersamaan dengan cincinnya atau apakah planet ini mendapatkannya di kemudian hari. Penelitian baru ini mendukung skenario kedua yang mengindikasikan bahwa cincin-cincin tersebut tidak mungkin berusia lebih dari 100 juta tahun. Sementara Saturnus sendiri berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Apa yang menyebabkan cincin-cincin itu muncul pada awalnya? Ada beberapa teori. Salah satunya, cincin-cincin itu bisa saja terbentuk ketika bulan-bulan es kecil yang mengitari Saturnus bertabrakan.
Mungkin karena orbitnya dikacaukan oleh tarikan gravitasi dari asteroid atau komet yang lewat. Siapa yang akan tahu seperti apa rupa manusia di masa depan? Sepertinya kita tidak akan melihat perubahan besar dalam hidup kita. Namun, mari kita melakukan perjalanan ke masa depan dan merenungkan seperti apa kita akan berevolusi. Akankah kita menjadi cyborg dengan segala macam implan mesin yang keren? Atau mungkin kita akan menjadi spesies hibrida antara makhluk biologis dan buatan? Untuk memahami evolusi kita di masa depan, kita harus mengintip masa lalu kita. 1 juta tahun yang lalu, Homo sapiens bahkan belum ada. Namun, ada beberapa spesies lain yang mirip, seperti Neanderthal. Maju cepat ke masa sekarang. Manusia telah menjadi lebih tinggi dan lebih kokoh. Mungkin di masa depan kita akan menjadi lebih kecil untuk menghemat energi, karena diperkirakan planet kita akan semakin padat. Bicara soal planet yang penuh sesak, hidup dalam kondisi baru ini berarti kita harus beradaptasi dan dengan cepat. Kita harus terus berinteraksi dengan banyak orang dan mengingat nama menjadi kemampuan yang sangat penting. Untungnya, teknologi dapat membantu kita dengan implan otak yang dapat meningkatkan daya ingat kita. Di masa depan, kita mungkin juga akan memiliki teknologi yang lebih mencolok sebagai bagian dari penampilan kita. Bayangkan memiliki mata buatan dengan kamera yang dapat membaca frekuensi cahaya yang berbeda. Meskipun memprediksi 1 juta tahun ke depan masih sepenuhnya spekulasi, kita dapat menggunakan bioinformatika untuk membuat beberapa prediksi tentang masa depan. Tren demografi menunjukkan bahwa daerah perkotaan akan menjadi lebih beragam secara genetik, sementara daerah pedesaan akan menjadi kurang beragam. Lalu bagaimana dengan ruang angkasa? Jika kita akhirnya berkoloni di Mars, tubuh kita bisa berubah karena gravitasi yang lebih rendah. Mungkin kita akan memiliki lengan dan kaki yang lebih panjang, atau bahkan rambut yang membalut tubuh seperti sepupu Neanderthal kita. Di masa depan, bulan kita juga akan menyaksikan beberapa perubahan dramatis. Kita juga akan melewatkan perubahan-perubahan itu. Dalam waktu sekitar 5 miliar tahun, akan ada banyak hal yang sangat menarik di sudut alam semesta ini. Untuk saat ini, matahari sedang bersantai di fase deret utamanya, membakar hidrogen tanpa peduli. Di masa depan, selama fase raksasa merah, matahari akan mengembang seperti balon hingga atmosfernya membesar dan menelan bumi dan bulan yang kita cintai. Satelit alami kita yang sudah bergerak menjauhi bumi akan melengkung karena pengaruh matahari. Orbitnya akan berubah dan ia akan berada lebih dekat ke bumi saat fase bulan baru alih-alih saat bulan purnama. Dan itu belum termasuk yang terburuk. Jika dibiarkan, bulan akan terus bergerak menjauhi bumi hingga membutuhkan waktu hampir 50 hari untuk mengorbit bumi. Ketika matahari melanjutkan perjalanannya, atmosfernya akan menarik bulan dan menyebabkan orbitnya rusak. Pada akhirnya, bulan akan terkoyak menjadi cincin puing-puing yang mengitari bumi. Yang dimaksud di sini adalah gunung-gunung, kawah-kawah, bahkan jejak kaki dan bendera yang kita tinggalkan di sana yang akan tersebar di seluruh area puing-puing. Ada kemungkinan matahari akan kehilangan massa yang cukup untuk menyelamatkan bumi dan bulan dari kehancuran total. Atau, jika kita benar-benar beruntung, matahari akan kehilangan 20% massanya dan kita akan selamat. Itu semua masih teori, karena kita belum melihat bintang raksasa merah selama fase ini. Alam semesta sendiri mungkin akan menjadi gelap gulita suatu hari nanti. Para ilmuwan tidak dapat memprediksinya dengan pasti, tapi mereka dapat membuat beberapa dugaan. Saat ini, alam semesta kita berusia 13,77 miliar tahun dan masih terus melahirkan bintang-bintang baru. Konon, setelah sekitar 1 triliun tahun, bintang terakhir akan lahir. Bintang terakhir adalah bintang yang sangat kecil, bintang katai merah yang ukurannya hanya sepersekian dari ukuran matahari. Bintang-bintang ini adalah jagonya dalam hal umur panjang. Perlahan-lahan menghirup hidrogen untuk menjaga reaksi fusinya tetap berjalan. Tapi, bintang-bintang ini tidak bisa bertahan selamanya. Maju cepat sekitar 100 triliun tahun dan cahaya terakhir akan padam. Alam semesta akan menjadi gelap dan sepi, tapi untungnya kita tidak berada di sini untuk menyaksikan semua itu menghilang.
Kamu sedang melihat potret penuh matahari yang terbaik sejauh ini. Untungnya bintang induk kita yang berusia 4,5 miliar tahun itu tidak menggunakan riasan apapun untuk memperbaiki warna kulitnya sebelum pemotretan ini. Dan sekarang kita bisa mempelajari permukaannya dengan sangat detail. Foto ikonik ini diambil pada bulan Maret 2022. NASA ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku matahari dan dampaknya terhadap kehidupan di bumi dan masa depan teknologi luar angkasa kita, tentu saja. Untuk itu, mereka meluncurkan misi satelit Solar Dynamic Observatory atau SDO pada bulan Februari 2010. Pemotretan legendaris ini terjadi 12 tahun kemudian. Ketika SDO berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari, para ilmuwan harus menyusun 25 gambar individu seperti sebuah puzzle. Jadi foto akhirnya mengandung 83 juta piksel. Ya, resolusi ini 10 kali lebih baik daripada layar TV 4K mewahmu. Lihatlah pola seperti kue yang menakjubkan ini. Biasanya permukaan matahari yang terang akan tertutupi oleh cahaya ketika kita mengamati bintang tersebut dari bumi. NASA menjelajahi cahaya di luar jangkauan tampak, sehingga mereka bisa menemukan detil-detil yang tidak tampak dari wajah matahari. Apabila kamu menyesuaikan selfie dengan filter dan efek, kamu bisa mendapatkan potret yang sama sekali berbeda, menonjolkan bagian wajah yang berbeda, bahkan yang kamu tidak ketahui keberadaannya. Prinsip yang sama berlaku di sini. Semua bola plasma ini adalah foto matahari yang sama, yang dipotret pada panjang gelombang elektromagnetik yang berbeda. Bintik-bintik dan pola yang tampak bisa membantu kita memahami peristiwa yang terjadi di dalam kulit matahari dengan lebih baik. Pada kecepatan cahaya, seharusnya berarti sangat cepat. Namun sinar keemasan pink yang membelai pipimu saat fajar telah menempuh perjalanan yang panjang dan sangat tua dalam ukuran manusia. Foton yang dihasilkan oleh inti matahari membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 170.000 tahun untuk bergerak melalui atmosfer bintang. Dan kemudian sekitar 8 menit lagi untuk mencapai bumi. Jadi mari kita telusuri apa yang membuat foton-foton itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tur kita dimulai dengan lapisan atas atmosfer matahari. Ingat dewa-dewi matahari dalam film dan drama teater? Mereka sering mengenakan mahkota mewah dengan sinar kemasan. Nah, matahari yang asli juga memiliki korona yang mewah yang merupakan lapisan terluar atmosfernya. Tapi tentu saja, ukuran dan kemegahannya tidak sebanding dengan mahkota kostum plastik itu, dan bentuknya pun tidak begitu stabil. Korona adalah selubung gas yang menyelubungi bintang induk kita, jadi ukuran dan bentuknya selalu berubah-ubah karena pengaruh medan magnet matahari. Kamu bisa melihat mahkota ini dengan mata telanjang dari bumi selama gerhana matahari total. Tampak seperti radiasi yang indah dan intens di sekitar piringan matahari yang sepenuhnya terhalang oleh bulan. Korona membentang sejauh 8 juta kilometer di atas permukaan matahari, sedangkan planet biru kita hanya berdiameter 13.000 kilometer. Jadi satu sinar hipotetis dari korona sama dengan deretan sekitar 625.000 planet seukuran bumi. Dan tiba-tiba semua masalahku mulai tampak kecil. Ini fakta menarik lainnya. Korona matahari agak melanggar hukum fisika yang diketahui karena korona matahari lebih panas dari yang seharusnya. Suhunya mencapai 1 juta derajat Celcius, sedangkan permukaan matahari hanya sekitar 5.000 derajat Celcius. Meskipun kata hanya tidak cocok di sini karena masih sangat hangat dalam ukuran manusia. Biasanya suhu cenderung turun ketika kamu bergerak lebih jauh dari sumber panas. Tapi tidak demikian di sini. Para ilmuwan antariksa masih kebingungan menyelidiki misteri ini. Untungnya, pemotretan baru-baru ini memungkinkan kita untuk menjelajahi apa yang terjadi di dalam benda panas yang sangat besar ini tanpa risiko kehilangan pandangan. Sebagai contoh, perhatikan bintik-bintik terang yang indah ini. Bintik-bintik ini menggambarkan suar matahari yang terjadi di bawah lapisan korona. Suar matahari adalah ledakan dahsyat yang terjadi ketika medan magnet saling bertabrakan. Ketika hal itu terjadi, medan magnet berubah bentuk dan dengan cepat menata ulang. Medan itu muncul dari plasma yang sangat bergejolak sehingga peristiwa ini tidak mengherankan bagi cuaca setempat. Siapa sangka kalau matahari memiliki bintik-bintik gelap di kulitnya seperti halnya manusia. Area gelap ini dikenal sebagai lubang korona. Penduduk bumi bisa merasakan dampaknya saat mengamati cahaya aurora yang indah di daerah kutub. Lubang korona terlihat lebih gelap karena plasma di area ini lebih dingin, tidak terlalu padat, dan terbuka secara magnetis. Kondisi ini memungkinkan angin matahari untuk lepas keluar melintasi tata surya dan bukannya bertahan di permukaan matahari.
Dan ketika mereka menabrak magnetosfer bumi, aurora muncul dan memukau mata kita. Syukurlah medan lokal mendinginkan angin matahari. Tidak ada yang ingin matanya meleleh, bukan? Nah, jika kita mencari analogi untuk rambut matahari, kandidat terbaiknya adalah tonjolan matahari. Lingkaran plasma terang yang besar ini muncul dari permukaan matahari dan membentang sejauh ribuan kilometer ke angkasa. Umurnya bervariasi dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Ini adalah salah satu peristiwa yang paling umum terjadi di wilayah ini. Meskipun penjelasan rinci pertama tentang tonjolan matahari sudah ada sejak abad ke-14, para ilmuwan modern masih meneliti bagaimana dan mengapa tonjolan matahari terbentuk. Menyelam lebih jauh ke dalam, kita menghadapi wilayah transisi. Ketebalan lapisan ini sekitar 100 km, dan cuaca setempat tidak bisa dibayangkan. Temperatur dapat meningkat hingga 500.000 derajat Celcius. Lapisan transisi berada di antara korona dan wilayah terakhir atmosfer matahari yang disebut kromosfer. Ngomong-ngomong, selamat datang di perhentian kita berikutnya. Wilayah kromosfer terkenal dengan misteri ilmiah yang disebut spicule. Ikuti ucapanku, spicule. Itu seru juga. Semburan plasma yang spektakuler seperti rumput ini melesat ke atas dari permukaan matahari dan mencapai kecepatan sekitar 100 km per detik. Seolah-olah mereka melompat di atas trampolin dari permukaan matahari. Setiap spicule bertahan selama beberapa menit di angkasa sebelum jatuh kembali ke atmosfer matahari. Para astronot mengalami kesulitan untuk menjelaskan bagaimana partikel bermuatan magnet bisa lolos dari gravitasi matahari yang sangat besar ketika berada sangat dekat dengannya. Jawaban yang mungkin muncul pada tahun 2017. Sekelompok ilmuwan menemukan bahwa partikel netral memberikan daya apung ekstra kepada partikel bermuatan magnet agar melepaskan diri dari gravitasi matahari untuk sementara waktu. Itu lebih baik daripada penjelasan sepupuku yang mengatakan pikiran bahagia dan debu peri. Ya. Sekarang mari lanjutkan perjalanan 1700 km ke dalam melalui kromosfer untuk mencapai permukaan matahari, fotosfer. Tebalnya sekitar 400 km. Tapi tidak seperti planet bumi, permukaan matahari sama sekali tidak padat atau stabil. Temperatur di sini sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya materi. Di sisi lain, para ilmuwan sering menyebut plasma sebagai wujud materi keempat. Dan mengapa tidak? Plasma terbuat dari atom yang terionisasi dan elektron bebas, sehingga pantas disebut materi. Lalu apa masalahnya? Mungkin suatu hari nanti kita akan bertemu dengan peradaban lokal masyarakat plasmoid. Tapi kupikir lebih baik kita melewatkan pelukan hangat mereka. Kau tahu kan? Panas, panas, panas. Bagaimanapun, fotosfer adalah perhentian terakhir kita karena manusia tidak memiliki teknologi untuk menjelajahi matahari lebih dalam. Jadi jika kalian ingin belajar lebih banyak, kalian harus menciptakan pesawat ruang angkasa kalian sendiri. Tapi waktu sangat terbatas. Kalian hanya punya waktu sekitar 7-8 miliar tahun. Setelah itu, matahari akan memudar menurut perkiraan para ilmuwan. Sebenarnya, para ilmuwan yang sama akan pergi duluan. Namun, kamu memiliki pesaing yang serius. Parker Solar Probe milik NASA adalah juara saat ini untuk penyelaman terdalam ke matahari. Wahana ini berhasil menempuh jarak 7,3 juta kilometer dari permukaan matahari menuju intinya pada tanggal 27 September 2023. Dan kemudian, Parker Probe mengulangi rekornya sekali lagi pada bulan Desember di tahun yang sama. Jadi mengapa tidak meleleh, tanyamu? Wahana ini telah dirancang untuk bertahan dalam kondisi yang sangat panas dan fluktuasi suhu. Wahana ini dilengkapi dengan perisai panas khusus dan sistem otonom yang melindungi misi dari cahaya matahari yang sangat besar. NASA memiliki rencana ambisius lainnya. Pada bulan Desember 2024, Parker akan mencapai jarak terdekatnya dengan matahari. Wahana ini akan melesat lebih cepat dari yang pernah dilakukan oleh benda-benda buatan manusia, yaitu dengan kecepatan 700.000 km per jam. Wahana ini akan berada 6,1 juta kilometer dari permukaan matahari yang panas dan bercahaya. Ini seperti mendarat di sebuah bintang. Para astronom telah membandingkan peristiwa epik yang akan datang ini dengan pendaratan di bulan. Kupikir akan lebih aman jika kita mendarat di malam hari. Ya, kamu benar, itu lelucon lama.